Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di sini Yusuf akan membawakan tutorial dan review. Dan kali ini saya akan membawakan atau mereview tutorial ya, sebuah STB settle box dengan merek Ringray. Jadi STB ini berfungsi untuk menerima siaran digital. Terus bagaimana penampakan barangnya? Ini seperti ini barangnya. Ini di sini ada Ringray. Terus di sini ada tulisan UHD 4K, jadi udah support. Terus di sini gambar ini produknya ya, gambar STB-nya. Terus di sini ya biasa sini udah ya macam-macam, bisa teman-teman baca sendiri. Digital terrestrial receiver, di sini juga sama tulisannya di sini. Ini sama ya. Nah, di sini ada ada keterangan lebih lengkap, lebih jelasnya ada di belakangnya. Nah, di sini dengan bahasa Inggris ya. Terus penampakan di dalamnya gimana barangnya? Jadi di sini ada buku panduan ya. Tapi di sini terteranya Tokyo ya. Sedangkan di sini mereknya Ringray gitu. Kita apa-apa mungkin teman-teman nanti kalau beli merek ini tinggal baca-baca aja. Terus dapat apa lagi? Kita dapat kabel RCA ya, kabel RCA. Terus ada remote. Ini kemungkinan untuk remote-nya ini masih kosong ya, tanpa baterai. Kita buka ya. Jadi dari sananya kita dikasih satu buah remote tanpa baterai. Nanti kita isi. Kebetulan ini kita ada baterai. Dan kebetulan saya udah mempersiapkan 2 buah baterai, dan di sini 2 buah baterai ya. Baterai yang ukuran segini, 2 buah baterai. Ini baterainya. Jangan pakai sembarangan baterai. Saya biasanya pakai baterainya alkaline ya, karena di samping kuat juga nggak merusak ke perangkatnya sendiri. Kita pasang baterainya, kemudian ini alatnya atau perangkatnya sendiri, ini yang namanya STB set top box. Jadi alat ini berfungsi untuk menerima siaran digital ya, televisi digital. Karena menurut informasi di tahun 2022 kita akan beralih ke siaran digital. Jadi yang kita selama ini tonton itu dari siarannya analog. Mungkin yang teman-teman tahu sendiri gimana siaran analog. Untuk kualitas gambar mungkin nggak terlalu bagus, terus untuk suara juga nggak terlalu jenis ya, jadi kurang enak untuk ditonton. Kemungkinan katanya kalau dengan siaran digital itu untuk kualitas gambar jernih, suaranya juga jernih, juga untuk teknologinya mungkin lebih bagus lagi ya daripada yang analog. Terus teman-teman mungkin ada yang ada pertanyaan mungkin, gimana atau caranya untuk mendapatkan sinyal digital. Nah, jadi kita harus mempersiapkan ya, satu ini STB set top box, terus yang mungkin televisinya sendiri mungkin harus ada. Terus bertanya, di tempat saya udah ada belum nih jaringannya? Nah, itu jangan khawatir untuk mengecek atau mengetes di tempat teman-teman udah ada sinyal apa belum. Nah, itu gampang aja. Jadi teman-teman bisa upload aplikasi yang namanya sinyal digital ya, sinyal digital aplikasinya ya, itu ada di Play Store. Jadi tinggal download aja. Cara penggunaannya gampang ya itu. Jadi saya di sini mungkin belum bisa ngasih tutorialnya,
Yang penting teman-teman download aja yang namanya aplikasi sinyal digital untuk mengetahui di daerah teman-teman udah ada sinyal digital. Tapi untuk kemungkinannya untuk minimal lah untuk TVRI udah dapet ya. Untuk kota-kota, mungkin untuk kota-kota kecil ya. Untuk kayak untuk Jakarta, mungkin Jabodetabek ya udah lumayan kayaknya sih. Jadi untuk unboxingnya sampai di sini, dan kita langsung ke tutorial bagaimana cara pengaplikasiannya, cara pemasangannya ke televisi. Jadi sebelum ini mungkin ada pertanyaan teman-teman, bagaimana kalau untuk televisi tabung. Nah, untuk televisi tabung juga teman-teman nggak usah khawatir ya, masih bisa dipergunakan. Yang penting di televisi teman-teman di soketnya, colokan belakangnya support dengan kabel RCA gitu. Jadi nanti pemasangannya sama di TV tabung ataupun di TV LED, LCD yang belum support dengan siaran digital, jadi tinggal beli ini STB ini mereknya macam-macam ya, terserah teman-teman. Jadi ini kalau saya saranin untuk pakai RCA ya, karena lebih sensitif ya daripada pakai kabel HDMI untuk ininya, penyambungan ke televisinya. Karena di sini ini nanti gini cara pemasangannya. Ini buat jack yang buat antena luar disambung ke sini. Ini buat antena luar ya. Antena luar sambung ke sini. Kemudian untuk output kualitas gambar dan suaranya, jadi tinggal pakai ini RCA. Jadi kabel ini kita tinggal colokin sesuai dengan warna ya. Ini ada warna kuning, ada merah. Jadi kuning, ini kuning ke kuning, terus merahnya ke merah, terus putih juga ya. Jadi jangan kebalik-balik ya. Ini akan ada dua nih outputnya. Jadi yang video 1, ini video 2. Ini sama aja fungsinya. Kalau kita pakai yang atas boleh, yang bawah ini juga boleh. Terus ini untuk power ya. Ini untuk power ke listrik. Nah, ini untuk ini HDMI. Ini kalau teman-teman nggak pakai kabel RCA, pakai kabel HDMI, bisa tinggal dicolokin ke sini. Cuman saya saranin untuk sementara ya jangan pakai RCA dulu, karena mungkin untuk sinyal digitalnya masih percobaan, jadi belum full ya, belum bagus. Jadi kalau sinyalnya dapatnya tipis, ini langsung ngedrop. Jadi ngedropnya si gambar di televisinya itu diem gitu, nggak bergerak gitu. Tapi kalau untuk pakai RCA ini stabil ya, di Full HD juga. Kalau di TV-nya udah di televisinya udah support Full HD, ini bisa pakai ini di ukuran Full HD aja, di resolusinya udah ini bagus gitu. Jangan pakai ini dulu deh. Itu untuk merek Rindra ya, tapi nggak tahu nih untuk merek-merek lainnya karena ini banyak STB mereknya. Terus ada dua macam ya, dua jenis STB itu dengan merek berbeda-beda ya. Kalau ini STB Rindra ini khusus untuk nerima TV digital aja, untuk TV digital. Terus yang kedua ada STB, dia bisa terima siaran digital, sinyal digital, sama bisa YouTube sama IPTV ya. Jadi kalau teman-teman yang beli yang bisa YouTube, jadi bisa nonton YouTube di TV. Mungkin penampakannya gimana STB-nya nanti lain kali saya bisa unboxing dan tutorial untuk yang STB yang ada IPTV sama YouTube ya. Nah, terus di sini juga nih ada USB. Oh maaf, ininya belum dicopot ya, kita copot, protek dulu plastiknya. Ini juga
atasnya susah, nggak usah. Jadi di sini ada compatible USB. Ini ada sini, ini ada colokan nih buat USB. Jadi buat teman-teman yang mau nonton misalkan film, filenya ada di USB gitu, ya filenya ada di eksternal ya, di eksternal USB, jadi tinggal dicolokin ke sini aja gitu. Nanti gimana cara pengaturannya nanti saya di tutorial kita sekalian bahas. Jadi untuk tutorial hari ini atau kita langsung aja ke pemasangan atau instalasinya ke TV ya. Baik teman-teman, gimana cara instalasinya? Sekarang saya akan menerangkan cara pemasangannya di televisi ya. Nah, di sini kan ada colokannya, ada soket-soket buat RCA, ini buat HDMI. Karena saya mau pakai yang RCA ya. Jadi ini warna kuning, kita colokin ke warna kuning. Yang merah kita colokin ke merah juga. Yang putih ke warna putih. Nah, baru kita ke aliran listrik ya. Aliran listrik, baru kita ke ini ya, antena. Ini antenanya antena eksternal ya, pakai antena luar. Kita tinggal colokin aja ke sebelah sini, kita colokin ke antena eksternal. Udah, ini udah mulai nyala ya, teman-teman bisa lihat. Udah, kita simpan di meja aja. Baru kita sambungin ke TV ya. Mungkin nggak bisa kelihatan, yang penting ini di TV juga harus sama, kuning sama kuning, merah putih harus sama ya colokannya. Udah, kalau udah, ini juga saya udah siapin kalau mau pakai kabel HDMI. Nanya kabel penampakan kabel HDMI. Kalau mau pakai kabel HDMI tinggal colokin aja ke yang tadi, yang colokannya buat HDMI ya. Tapi saya di sini nggak pakai HDMI, pakai RCA aja, karena kalau saya lihat pakai kabel RCA lebih bagus kualitas gambarnya, nggak patah-patah. Baik, kita ke televisinya. Kita di remote-nya kita pilih short-nya. Kita nyalin dulu. Oke, televisinya udah nyala. Kita api, pilih short. Kalau di remote televisi kita pilih short ya. Short. Nah, kalau di short itu kita bisa milih ini. TV, ini buat antena biasa, api, HDMI 1, HDMI 2, media. Jadi kita pilih yang tulisannya api ya. Ini buat kabel RCA ya, karena kita pakai kabel RCA, jadi pilihannya api. Udah oke. Baru kita ke nyalin STB-nya. Ini Rindray, ini ada tulisannya. Udah. Nah, gimana cara untuk ininya, instalasinya ya?
Untuk kita pergi ke ini, di remote ini ada menu, kita pijit menu. Nah, di menu ini kan ada macam-macam. Di sini ada program. Kalau geser lagi, sini geser gambar. Ini buat kualitas gambar. Kualitas gambar. Ini aspect ratio auto, resolusi. Ini saya pakai resolusinya ini 1080p 60Hz. Format TV-nya saya pakai NTSC. Geser lagi. Nah, di sini untuk pencarian kanal ya. Jadi teman-teman kalau mau cari channelnya di sini, di pencarian kanal. Terus geser lagi, ini waktu bisa disetting. Kalau saya dibikin auto ininya. Terus geser lagi, nah ini pilihan bahasa, kita pilih aja bahasa Indonesia semuanya. OSD bahasa Indonesia, bahasa subtitle bahasa Indonesia, bahasa audio bahasa Indonesia, digital audio pakai RAW HDMI on. Terus kalau kita geser lagi, nah di sini ada sistem, jadi kita bisa disetting untuk bimbingan orang tua ya. Jadi bisa di password, di sini ada set password, kembalikan ke default pabrik. Di sini ada informasi software update. Nah, terus di sini USB, jadi ini dari multimedia, foto konfigurasi, film konfigurasi, PVR konfigurasi. Jadi kalau untuk putar film, teman-teman bisa, ini ada nih konfigurasi film atau multimedia ya. Terus cara mencari channelnya, kita di sini pakainya pakai yang tulisannya ini, gambarnya ini, gambar. Nah, di sini akan ada tulisan gambar. Nah, di sini kita ke bawahin kursornya. Nah, ini bikin, ini buat kualitas gambar ya. Ini saya bikin auto. Jadi ini buat kualitas gambar, resolusi. Ini kita ke atasin lagi. Exit. Kita geser. Nah, di sini nih. Di sini untuk pencarian kanal ya. Kalau tadi ini untuk kualitas setting kualitas gambar, kemudian pencarian kanal. Nah, di sini kita untuk pencarian kanal di sini nih. Sebelah sini cari kanal ini. Cari auto, cari manual, negara kita udah setting Indonesia. Dari antena off ya. Karena kita pakai antena eksternal yang biasa. Jadi kita off aja. FTA only semua TV ya. Udah, baru kita ke bawah nih. Kita dicari nih pencarian auto ya. Kita tinggal pijit aja, oke. Nah, biarin aja. Di sini pencarian kanal. Nah, di sini baru dapat ada SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV. Nah, sini lagi masih pencarian ya. Ini ada berita satu word, berita satu English. Ini masih nambah, baru 14 ya. Baru 14 channel. Masih proses, ini lihat di bagian sini yang titik-titik ini. Terus ini udah nambah 25 channel. Apakah masih bisa nambah lagi? Nah, nambah lagi RTP. Nah, ini langsung penampakannya gini. Ini biasanya kalau biasanya ini ada MNC Group ya. Tapi kebetulan MNC Group lagi off karena masih percobaan ya. Jadi MNC Groupnya kadang muncul, kadang enggak gitu. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini penampakan dari TV digital ya. Kalau kita lihat ini tidak ada bintik-bintik sama sekali. Bisa lebih dekat lagi. Ini SCTV, dia udah HD, kualitasnya udah bagus. Ini. Nah, terus ini untuk pindah channel kita pijit di tengah-tengah yang oke. Untuk
remote Harindrai, kita oke. Ini ada CTP, ini ada Indosiar, O channel, ini O channel Indosiar. Kalau kita klik oke, ini Indosiar, ini lagi O channel, Mentari TV. Ini buat teman-teman, buat hiburan anak-anak, ini ada di Mentari TV ya. Kualitasnya udah HD. Ini Mentari TV. Ini khusus, biasanya kebanyakan film-film anak-anak, acara khusus anak-anak. Kita lanjut. Ini ada Gramedia TV. Ini Gramedia TV. Terus KTP, ini KTP, ini KTP ya. Jadi bisa lihat sendiri sama teman-teman kualitas gambarnya antara digital sama analog ya. Ini mungkin di video mungkin kurang jelas ya, kalau langsung kita lihat di TV-nya ini jelas bersih sama sekali ya, tanpa ada bintiknya. Terus kita lanjut. Trans TV. Nah, ini Trans TV. Kalau saya perhatiin Trans TV ini udah lumayan bagus ya. Ini Trans TV daripada televisi lain yang saya lihat. Ini yang grupnya Trans ini udah bagus-bagus nih kualitas gambarnya. Ini udah HD. Terus Trans 7 ini juga udah HD. Trans 7. Terus kita lihat ke bawah lagi, CNN Indonesia udah HD juga. Nih CNN Indonesia, bisa lihat. Terus kita lihat juga CNBC Indonesia. CNBC Indonesia. Ini CNBC Indonesia. Ini kalau yang butuh informasi tentang ekonomi, di sini adanya di CNBC Indonesia ya. Terus ini ada Kompas TV juga. Nah, ini Kompas TV. Terus RTV 1. RTV. Terus kemudian RTV 1 sama RTV 2 sama ya. Jadi kita skip aja karena mungkin ini masih dalam percobaan. Ini dua-duanya RTV 1 dan RTV 2 itu sama. Ini ada berita 1 HD. Kita lihat berita 1. Ini berita 1. Berita 1. Terus ini berita 1 World. Ini masih satu grup. Ini tiga saluran ini. Ini berita 1. Terus berita 1 English. Nah di sini berita 1 English. Jadi ada di bawahnya, biasanya ada sesuai dengan namanya ya. Berita English, berita 1 English. Jadi walaupun ini bahasa Indonesia, tapi di sini selalu ada terjemahan ke bahasa Inggris gitu. Ini buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris, sini kayaknya cocok. Nah di sini. Kemudian ini TVRI Nasional. Ini TVRI Nasional. Ini TVRI Nasional. Kemudian TVRI DKI juga dapat. Padahal kita posisi ada daerah Bogor ya.
Jadi untuk teman-teman yang untuk daerah Bogor ya, untuk informasi daerah Bogor udah lumayan bagus ya. Udah hampir semua udah ada ya channel di TV digitalnya. Tapi untuk sementara grup MNC Group masih percobaan, sepertinya dia masih kadang muncul, kadang hilang gitu, masih timur tenggelam. Terus kemudian TVRI 3 ini kita lewat aja. Ini TVRI Sport. Nah ini buat teman-teman yang suka olahraga, bisa dilihat di TVRI Sport ya. Karena biasanya kalau sore atau malam nih acaranya kebanyakan sepak bola ya dari luar. Jadi buat teman-teman yang senang sepak bola bisa dicari di TVRI Sport ya. Kualitasnya udah bagus, jadi udah nggak ada bintik-bintik lagi. Terus udah ITV ya. Ini udah ITV juga ada. Kualitasnya udah bagus, udah ITV. Kemudian ini ada net TV juga, ini kualitasnya udah bagus, net TV. Kemudian TV-mu, nah TV-mu ini kalau nggak salah TV-nya dari Muhammadiyah ya, organisasi Muhammadiyah. Jadi kalau untuk ya sambil nonton hiburan atau ya kemudian di sini Islami ya, jadi ada informasi mengenai Islami atau memperdalam keislaman, ini bisa nonton di TV Muhammadiyah gitu. Kemudian di Nusantara TV juga, Nusantara TV ini kualitas sudah bagus. Kemudian Tempo TV, Tempo juga udah bagus. Kemudian Inspirasi TV ya, ini Inspirasi TV. Ini Inspirasi TV. Kemudian ada Badar TV. Ini Badar TV. Kemudian udah sampai 27, harusnya sekitar ada 34 ya. Ya sekitar ada 33 anak, karena kan di sini grup MNC Group ini kebetulan lagi off ya. Biasanya ada gitu. Tapi kita bisa dicoba dicari MNC Group ya, ke menu kita coba cari manual MNC Group. Biasanya dia adanya di ini pakai manual ya, karena ada di kanal 44. Nah ini untuk MNC Group ini kanal 44. Ini frekuensi 658, bandwidth 8M. Nah ini kekuatan sinyalnya 56% nih. Ini agak jelek tuh, kualitasnya juga yang belum maksimal. Kita coba. Oke, cari. Nah, berarti kita nambah lagi nih. Ini kita dapat RCTI MNC. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini sekarang RCT-nya dapat nih nambah. RCTI, MNC TV, GTV, E-News. Jadi nambah 4 ya. Kita lihat RCTI. Ini RCTI. Kemudian MNC TV. Nah ini MNC TV. Mungkin ini banyak acara kesayangan film-film anak-anak. Ini Upin Ipin bisa dilihat di MNC TV. Kemudian GTV ini juga SpongeBob. Ini buat anak-anak yang senang SpongeBob, ada di GTV. Kualitasnya udah bagus, udah HD. Kemudian E-News. Nah, News juga udah bagus, udah HD. Jadi kita bisa lihat total keseluruhannya. Perlu saya informasikan, kebetulan saya posisi di daerah Bogor ya, di kota Bogor. Jadi di kota Bogor itu, nah semuanya ada 31 channel ya yang bisa diterima di TV digital. Jadi
TV One belum ada, terus Antv juga belum ada ya, terus TV apa lagi yang belum ada. Jadi untuk sementara 31 channel ya. Nah, untuk kualitas bisa teman-teman lihat sendiri gimana kualitas dengan TV digital, dengan siaran digitalnya kalau dibandingkan dengan analog ya. Mungkin jauh ya. Kalau di analog itu sebagus-bagusnya di TV analog, di siaran analog masih ada bintik-bintik ya, masih ada kadang berbayang gambarnya. Kalau untuk di digital bersih sama sekali, udah nggak ada masalah, jadi enak untuk tontonan. Ini RCTI, udah hasilnya udah bagus, bisa lihat teman-teman, deketin lagi, ini udah dekat, ini sekitar ya 10 cm ya ini. Nah ini 20 cm-an gini. Jadi begini teman-teman cara untuk mendapatkan siaran TV digital ya. Ini juga ST Box itu juga ada dua macam juga ya. Ada yang bisa nerima TV digital aja, ada juga bisa YouTube IPTV. Jadi bisa pakai data ya, data internet. Kalau kita pakai data internet, otomatis kita bisa nonton YouTubean di TV ya, dengan pakai STB Box. Ya demikianlah teman-teman tutorial review hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kalau ada pertanyaan tinggal ditulis di kolom di bawah aja, dan saya perlu info. Terus juga untuk TV tabung nggak usah khawatir, TV tabung juga udah bisa dipakai karena TV tabung kan kalau nggak salah sama ya, colokannya RCA sama aja, cara instalasinya sama, tinggal colok-colokin itu kabel RCA di STB box sama di TV-nya. Yang penting jangan kebalik warnanya, kan udah ada enak, udah ada warnanya kuning, merah, putih ya. Demikian nih teman-teman untuk tutorial review hari ini mengenai bagaimana cara mendapatkan sinyal TV digital. Mudah-mudahan ada bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.